Enggak lah, itu mah cuman kalau orang kan apa namanya lagi asik ditanya ya jawabnya dia udah lama banget. Intinya ya nggak terlalu lama juga lah. Soal dia ngefans sama Anya Geraldine sendiri gimana, Kang? Biasa aja, biasa aja. Biasa aja, hanya mengagumi aja. Akang sendiri kenal nggak sih sosok Anya? Kenal, ya orangnya baik. Ya profesional dalam bekerja lah. Ngelihatnya di mesra-mesra di video klip gimana, kan? Profesional bekerja kan saya tadi bilang. Kan Anya juga punya pacar gitu. Artinya ya disitulah harus kita ciptakan sebuah keprofesionalan dalam bekerja. Vicky juga tahu kalau Anya punya pacar. Itu kan dalam bekerja. Tapi Vicky sampai punya najar kalau misalnya dia berduet sama Anya. Kalian ini selalu mengasumsikan yang berlebihan. Itu kan lagi ngobrol, orang lagi ngobrol asik kan kadang-kadang dengan spontannya begitu supaya menghibur masyarakat aja. Itu nggak mungkin juga lah masa sampai najar begitu. Saya tahu Iki. Akang sendiri ke Iki gimana sih, maksudnya Ki pilih pasangan yang seperti ini gitu nggak sih? Enggak ada. Silakan aja. Kecuali aku bilang begini, kalau misalkan kamu mendekati seorang wanita harus wanita yang benar-benar single, nggak boleh punya pasangan, apalagi punya suami. Itu aja. Mau sama siapapun. Yang di podcastnya Deddy Corbuzier sendiri, Akang sendiri bilang sedih pas Iki berpilih untuk pindah rumah. Kata siapa? Deddy itu kadang-kadang, Ded lu ngapain sih Ded lah? Cari-cari berita aja loh. Ya kalau yang namanya orang tua pasti sedih lah. Artinya mungkin karena dia udah gede, ya itulah pasti kalian juga akan ngerasain hal itu. Kalau kalian udah punya anak dari kecil bareng sama kita, terus dia memilih untuk pisah dari orang tuanya, ya sedih lah, siapa yang nggak sedih. Tapi ya karena kan kita masih bisa berkomunikasi, buat apa bersedih. Saya sih hanya bisa dibalikin ke saya sendiri gitu. Saya dari SMP aja saya udah jauh dari orang tua, jadi ya udah biasa aja. Akang sampai nangis katanya. Kata siapa? Kata Deddy, katanya Akang cerita katanya Ki, bapak lu pas podcast di sini bilang sampai nangis pas lu ninggalin rumah. Ya lu tonton dong podcastnya. Kamu ini sebagai wartawan harusnya lihat dong. Katanya Akang sampai nangis waktu itu. Enggak, saya tidak pernah memperlihatkan kesedihan sama siapapun. Sama Iki, maksudnya pas diem-diem pas Iki pindah Akang nangis katanya. Bener gak, Kang? Kata siapa? Enggak. Saya nggak pernah memperlihatkan hal itu. Nggak pernah saya. Akang pernah nggak nangis pas anak kenapa gitu atau apa gimana? Nggak pernah. Kamu jangan paksa aku untuk menangis. Kalau orang nggak mau menangis jangan dipaksa. Pasti ada. Kalau hal itu pasti ada, namanya juga manusiawi lah. Manusiawi pasti ada. Nggak bisa sama orang yang kita sayangin juga kan kita sedih. Ya sama lah, sama. Saya juga sama seperti manusia halnya yang lain, pasti ada kesedihan. Cuman mungkin berbeda dengan yang lain. Kalau saya kesedihan hanya cukup 1 atau 2 menit. Setelah itu ya sudah, kita bahagiakan sendiri. Karena kebahagiaan itu susah dicari. Kita yang nyiptain sendiri. Sekarang gimana? Iki udah pindah. Iki udah pisah rumah. Terus masa kita harus sedih terus tiap hari? Enggak lah. Tapi ke rumah masih intens, Kang. Siapa? Iki. Ya kan sibuk ya. Ya kalau, nah makanya aku kan bikin sebuah sitkom. Dan alhamdulillah bagus banget diterima di masyarakat. Nah itulah salah satu strategi saya sebagai orang tua supaya saya bisa ketemu terus sama anak-anak. Itu ya alhamdulillah bisa ketemu dalam seminggu 3 kali, 3 hari, 4 hari ketemu sama anak-anak. Alhamdulillah. Gitu. Kita punya cara lah bagaimana caranya supaya kita ini tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Gitu. Melihat Iki sukses sekarang dilepas dari bayang-bayang Akang sendiri, gimana sih? Setiap lagunya boom di radio. Kalau aku bilang, aku bangga sama kamu nak, terlalu lebay ya. Biasa aja sih, biasa aja. Biar dia lebih berpikir ke depannya lebih baik lagi. Biasa aja. Karena sebuah kesuksesan itu kalau menurut aku bukan karena Iki bisa nyiptain lagu yang bagus, Iki bisa punya rumah, Iki bisa punya mobil bagus, bukan. Menurut aku ya, kesuksesan itu bisa dia menjaga nama baik dia dan juga nama baik keluarga sampai akhir hayat nanti, menurut aku ya. Tapi ada nggak barang spesial atau apa yang Akang pernah dikasih sama Iki terus Akang terharu gitu? Ya Allah, anakku udah ngasih. Ada mobil. Aku mengidam-idamkan sebuah mobil
nggak boleh nyebut merek ya. Boleh, Nanti boleh. ditit aja ya. Mobil BMW yang ada apa sunroofnya itu saya terharu. Jadi saya pengen itu tapi saya nggak kebeli dan malas juga belinya. Terus tiba-tiba Iki datang ke rumah terus dia bawa mobil itu gitu. Terus akhirnya ayah ini buat ayah karena Iki kan dari kecil itu nggak pernah ngasih kado ulang tahun ayahnya kalau ulang tahun, karena aku juga bilang sama anak-anak, nah kalau ayah ulang tahun nggak perlu kasih kado apapun, nggak perlu kasih kado, biar ayah aja yang ngasih kado orang tua ayah, aku bilang begitu. Jadi kalau kalian nggak perlu. Nah kemarin mungkin karena udah berlama-lama Iki ngobrol sama Putri terus dia kasih kado BMW itu, wah seneng banget aku sampai mau nangis di situ. Terus endingnya ya karena garasinya penuh jadi ini dibawa lagi sama. Udah. Harga berapa itu Kang? Itu harga 1, lebih lah, 1,5 lebih. Terus habis itu, terus ini Ki kamu cash atau gimana? Enggak ya, aku DP. Terus ini bulannya gimana? Ayah yang nerusin. Makasih ya.